Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pican FX. Jadi teman-teman, di sini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang perkembangan ekosistem yang ada di seluruh dunia terhadap jaringan blockchain Pi Network. Oke teman-teman, kita akan lihat jalan-jalan ke beberapa akun Twitter untuk melihat situasi yang terjadi di dalam ekosistem Pi Network teman-teman. Yang pertama kita akan jalan ke sebuah akun Twitter yang dimiliki oleh Doris Yin. Kita lihat di sini Doris Yin adalah seorang pemain juga di dalam dunia blockchain, dan dia juga termasuk salah seorang pionir dengan memiliki follower kurang lebih 281.000 follower. Di sini ada sebuah info menarik teman-teman, bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 20 waktu Cina atau jam 8 malam waktu Cina, konferensi Tencent Cina akan diselenggarakan. Kemudian konferensi ini telah mendapatkan dukungan komunitas yang sangat besar teman-teman. Jadi topik yang akan dibahas adalah bagaimana agar komunitas Pi Network yang ada di Cina itu mensupport global consensus value dan memajukan open mainnet teman-teman. Artinya mengajukan usulan agar open mainnet terbuka itu bisa berlangsung dengan sukses teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di tulisan beliau juga, bahwa kemarin di Fireside Forum, kita tahu Fireside Forum sudah ada saya bahas di beberapa video saya sebelumnya, bahwa banyak pionir yang memiliki pertanyaan tentang harga Pi. Jadi berapa harga Pi yang akan di-launching oleh core team. Mereka meragukan tentang dukungan dari core team terhadap global consensus value teman-teman. Jadi mereka menduga bahwa core team ini, yaitu Dr. Nicholas CS, ini tidak support atau tidak mensupport kepada global consensus value. Namun kalau kita lihat dari tulisan panjang ini, di sini Doris Yin memberikan analisanya tentang pendapat dari para pionir yang menyatakan bahwa core team tidak mendukung global consensus value dan malah memberi harga rendah terhadap koin Pi dengan asumsi bahwa ternyata di Fireside Forum itu satu koin Pi itu hanya dihargai 100 token teman-teman. Kita tahu bahwa di Fireside Forum, kalau teman-teman mau berkontribusi di sana, ngobrol atau komentar, itu harus membeli token. Jadi satu koin Pi itu hanya mendapatkan 100 token teman-teman, sehingga banyak asumsi dari para pionir bahwa harga koin Pi itu sangat murah, dan bahwasanya core team, dalam hal ini Dr. Nicholas Kokalis, itu tidak mensupport terhadap global consensus value. Namun kita lihat di sini alasan-alasan atau analisa yang akan diberikan oleh Doris Yin teman-teman. Ada beberapa analisa yang diberikan oleh Doris Yin terhadap pendapat dari para pionir tersebut. Jadi pertama-tama yang diajukan oleh Doris Yin, bahwa Dr. Nicholas Kokalis menyatakan bahwa harga dari koin Pi itu diciptakan oleh para pionir, dan core team tidak akan mengganggu harga atau memberikan panduan harga. Karena saat ini data blockchain menunjukkan harga dari koin Pi itu sangat rendah teman-teman. Kita dapat melihat banyak transaksi pertukaran fiat di pasar gelap antara koin Pi dengan mata uang fiat, karena ada jumlah Pi yang sangat besar dalam setiap transaksi, mencapai ratusan hingga ribuan. Jadi kemungkinan core team hanya menggunakan data yang terjadi di pasar gelap teman-teman.
Itu pendapat dari Dorisin. Jadi kalau kita lihat juga kita tahu bahwa di Indonesia itu harga dari CoinPy di pasar gelap itu di kisaran angka 5.000, paling tinggi sampai 10.000. Jadi kemungkinan bahwa Kortim pada saat menetapkan acuan bahwa satu Pi itu harganya sama dengan 100 token untuk berbicara atau berkontribusi di Fireside Forum, sehingga mungkin menganggap bahwa harga CoinPy itu sangat murah berdasarkan harga yang ada di pasar gelap. Itu menurut pendapat dari Dorisin, teman-teman. Kemungkinan bahwa Dr. Nicholas melihat harga realistis yang ada di pasar gelap seperti itu. Walaupun dia juga menyatakan bahwa Kortim atau Dr. Nicholas Kokalis itu tidak akan mengganggu harga atau tidak akan memberikan panduan harga. Jadi kemungkinan harga yang dilihat oleh Dr. Nicholas Kokalis hari ini itu bukan harga global consensus value, tapi harga yang terjadi dalam transaksi real di pasar gelap, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, Dorisin juga menyatakan bahwa Dorisin melihat bahwa pionir banyak menciptakan harga konsensus yang rendah, teman-teman. Kita tahu sendiri bahwa banyak di antara pionir yang jual beli di pasar gelap, karena ketika harga rendah maka akan terjadi dua hal. Kemungkinan pada saat mainnya terbuka dengan harga rendah mungkin akan terjadi harga $1 atau bahkan kurang dari itu pada saat masuk ke dalam exchange atau market yang ada di luar pada saat open mainnet. Jadi dalam hal menghadapi kasus seperti ini, teman-teman, jadi ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh Kortim. Pertama, membiarkan pasar menyesuaikan diri, artinya harga akan dilemparkan ke pasar, baik itu pasar gelap maupun pasar-pasar yang ada di exchange Huobi pada saat open mainnet. Jadi para pionir menggunakan harga yang berbeda-beda dalam ekosistem, teman-teman. Kita tahu bahwa kita hampir semua pionir yang ada di berbagai negara, mungkin pada saat transaksi di pasar gelap dengan menggunakan CoinPy, itu otomatis harganya akan berbeda tiap negara, teman-teman. Mungkin di Amerika sana mungkin harga ada di kisaran $10, kita tidak tahu. Jadi karena kita tahu bahwa para pionir itu menggunakan harga yang berbeda dalam ekosistem Pi yang ada di berbagai negara. Jadi kita tidak tahu kapan harga akan bersatu, tetapi kemungkinan besar akan memakan waktu lama, dan yang terjadi para pedagang akan kehabisan uang dan menarik diri dari ekosistem, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah perjuangan luar biasa ternyata, teman-teman, untuk memunculkan harga global consensus value. Kemudian beberapa pionir juga, kemungkinan kedua, beberapa pionir mungkin akan tetap berupaya keras untuk mewujudkan harga global consensus value, teman-teman. Dan di sini yang disoroti oleh Dorisin adalah pentingnya persatuan harga, teman-teman. Jadi kita perlu menciptakan atau perlu bersatu untuk menetapkan harga secara ekosistem, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pendapat Dorisin di sini, intinya bahwa Kortim itu tidak pernah menetapkan harga global consensus value. Jadi murni harga global consensus value itu adalah harga yang menurut perjuangan yang sedang diperjuangkan oleh para pionir yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Dan di sini kalau kita melihat bahwa acara Tencent Conference ini juga akan membahas tentang itu. Semoga perjuangan para pionir untuk memperjuangkan harga global consensus value itu berhasil. Namun kita juga melihat bahwa Dr. Nicholas Kokalis itu ternyata tidak mendukung dan juga tidak menolak terhadap global consensus value. Jadi dia menyerahkan kepada pasar, baik itu pasar gelap maupun pasar resmi pada saat open mainnet ke depan. Ini yang saya simpulkan dari tulisan yang ada di artikelnya dari Dorisin, teman-teman. Oke, kita akan lihat saja berapa harga realistis dari CoinPy pada saat open mainnet. Tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.